Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 3.3 untuk anak SMA kelas 12, yaitu menganalisis aturan percacahan, yaitu aturan penyerahan, aturan perkalian, kombinasi dan permutasi melalui masalah konseptual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Nah, kepada ketua kelas dipersilakan memimpin doa kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Baiklah, Lia. Hadir, Bu. Lisa. Hadir, Bu. Dan Bro. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita hari ini tentang materi kaidah pencacahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi aturan penjumlahan melalui masalah konseptual, dan yang kedua yaitu menyelesaikan masalah aturan penjumlahan melalui masalah konseptual. Baiklah, di sini sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi operasi dua himpunan. Nah, siapa di sini yang masih ingat tentang operasi dua himpunan, tentang irisan, gabungan, dan komplement? Silahkan acungkan tangan. Hai, Bu. Ya, Lia. Yaitu operasi irisan adalah irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Sedangkan gabungan himpunan adalah himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota B. Yaitu yang ketiga adalah komplement, yaitu bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lebih dari klausa. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Enggak, Bu. Nah, berarti anak-anak sekalian masih paham tentang operasi dua himpunan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali bahwa irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Dan gabungan dari himpunan A dan himpunan B merupakan gabungan antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Nah, adapun komplement dari suatu himpunan adalah ya unsur-unsur yang ada pada himpunan universal kecuali anggota himpunan tersebut. Nah, di sini Ibu juga akan mengingatkan tentang hubungan antara dua himpunan, di mana ada kejadian yang tidak saling lepas dan kejadian saling lepas. Nah, di sini Anda siapa yang ingat tentang hubungan dua himpunan tersebut? Saya, Bu. Ya, kepada Lia. Kalau peluang dua kejadian tidak saling lepas, yaitu dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Sedangkan peluang dua kejadian saling lepas, dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, benar sekali ya. Terima kasih ya. Nah, berarti Anda sekalian sudah paham ya mengenai hubungan dua himpunan, bukan? Udah, Bu. Nah, di sini materi tentang himpunan ini sangat berguna untuk Anda sekalian dalam mengikuti untuk memahami kaidah pencacahan ini ya untuk kedepannya. Baiklah, selanjutnya Anda sekalian tahu tidak apa manfaat kita mempelajari kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Bu. Nah, manfaat dari kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah misalnya kita ingin dalam kelasnya aja ya, misalnya kita ingin memilih kayak wakil ketua kelas, sekretaris dan bendahara. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan pencacahan. Di sini akan mempermudah kita dalam memilih ketua kelas, wakil ketua kelas dan lain sebagainya. Nah, Anda sekalian kan sudah paham bagaimana manfaat dari aturan pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan memberikan motivasi
sedikit motivasi kepada anak-anak sekalian agar bersemangat dalam belajar. Nah, tahukah Anda siapa Thomas Alva Edison? Tahu, Bu. Siapa? Penemu bola lampu. Ya benar. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu bola lampu, di mana beliau menemukan bola lampu setelah melakukan eksperimen 1000 kali. Nah, dengan semangat yang dimiliki oleh Thomas Alva Edison, di sini Ibu mengajak Anda sekalian agar memiliki semangat yang sama dengan Thomas Alva Edison. Karena bahwa yang namanya belajar dan terus belajar pasti buahnya manis. Nah, walaupun banyak kegagalan dan melalui kegagalan tersebut kita dapat belajar dan akan membuahkan hasil yang manis dan kesuksesan. Semangat! Semangat, Bu. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, di sini kita akan membahas dulu apa itu pengertian kaidah pencacahan. Nah, apakah Anda ada yang tahu sebelumnya apa itu kaidah pencacahan? Enggak, Bu. Nah, tentu Anda sekalian belum tahu apa itu kaidah pencacahan karena ini materi baru kita. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan adalah suatu cara ataupun aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi pada percobaan tertentu. Nah, Anda sudah tahu kan apa itu pengertian kaidah pencacahan? Udah, Bu. Baiklah, kegiatan selanjutnya adalah di sini Bu akan membagikan Anda menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, Ibu akan membagikan LKPD ke tiap kelompok dan akan dikerjakan selama 10 menit. Lalu nanti setelah selesai, nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan kelas. Nah, baiklah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Semua sudah dapat kan? Udah, Bu. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Nah, di sini Ibu akan meminta beberapa orang untuk memberikan jawaban yang telah didapatkan dari diskusinya. Nah, sebelum Ibu menunjuk, di sini Ibu akan memberikan kesempatan siapa yang ingin memberikan pertanyaannya, jawabannya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya. Pertama, Dan yang pertama, jadinya apa? Jawabannya jalur darat ada 5 rute yang bisa Itu dilalui. yang pertama itu yang diketahui kan? Ya, Bu. Yang diketahui apa itu? Jalur darat ada 5 rute. Jalur darat ada 5 rute. Terus? Jalur laut ada 3 rute. Jalur laut ada 3 rute. 3 rute. Terus? Jalur udara ada 1 rute. Jalur udara ada 1 rute. Selanjutnya langkah kedua. Berapa banyak cara? Itu pertanyaan ditanya. Berapa Banyak cara seseorang berpergian dari kota A menuju kota B. Dari kota A menuju kota B. Kota A menuju kota B. Nah, terus dia jawab penyelesaian kan? Iya, Bu. Ketiga, jalur darat 5. Jalur laut 3 dan jalur udara 1. Jalur laut 3, jalur udara 1. Lalu berapa banyak cara seseorang berpergian dari kota A menuju kota B? Berapa jawab yang didapat ya? 5 tambah 3 tambah 1. Jadi 9, Bu. 9 sana. Baik, kita simpan jawabannya. Nah, jadi kan kita sudah dapat 1 jawaban. Nah, siapa lagi yang ingin memberikan jawabannya? Apakah masih ada? Enggak, Bu, enggak ngerti. Nah, baiklah, jadi kita bahas 1 jawaban ini ya. Nah,
Tadi yang diketahui adalah eh, untuk menuju kota A, dari kota A menuju kota B ada 3 jalur, yang mana jalur darat ada 5 rute, jalur laut ada 3 rute, dan jalur udara ada 1 rute. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak cara seseorang berpergian dari kota A menuju kota B. Nah, tentu jika kita ingin menuju, misalnya kita ingin berpergiannya dari kota A ke kota B, tentu kita hanya memerlukan satu Jalur. satu rute kan. Nah, nggak mungkin kita pergi ke kota B dengan menggunakan 2 jalur. Tentu kita harus memilih dari salah satu jalur, yaitu jalur darat atau jalur laut ataupun jalur udara. Jadi di sini perlu dalam kaidah pencacahan aturan penjumlahan ini, aturan penjumlahan adalah atau kita bisa menggunakan jalur darat atau jalur laut ataupun jalur udara, sehingga banyaknya cara seseorang berpergian dari kota A menuju kota B adalah 5 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 9 cara. Berarti jawaban yang masuk tadi sudah benar. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, untuk menambah pengetahuan, untuk menambah pemahaman Anda sekalian terhadap aturan penjumlahan ini, Ibu akan memberikan satu contoh lagi. Nah, Ibu mempunyai 4 motor. Lalu beliau mempunyai 3 mobil. Dan Ibu mempunyai juga 2 sepeda. Nah, lalu jika Ibu ingin pergi ke masjid, Ibu akan menggunakan salah satu dari kendaraan yang Ibu punya. Nah, lalu berapa banyak ataupun berapa cara kemungkinan yang kendaraan yang Ibu gunakan untuk pergi ke masjid? Nah, tentu Ibu tidak akan menggunakan mobil dan motor secara bersamaan untuk pergi ke masjid, bukan? Ya, Bu. Tentu Ibu hanya menggunakan salah satu Kendaraan. baik itu satu motor atau satu mobil ataupun sepeda. Makanya jadi clue dalam kaidah pencacahan aturan penjumlahan ini adalah kata atau, di mana kita tidak mungkin menggunakan 2 kendaraan dalam sekaligus dalam waktu yang sama. Jadi banyak cara Ibu untuk pergi ke masjid. Ada 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 9. 9 cara. Berarti ada 9 cara Ibu untuk pergi ke Masjid. Nah, secara umum kita dapat menjelaskan kaidah penjumlahan tersebut sebagai berikut. Nah, jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan N cara dan jenis pekerjaan kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka banyaknya cara untuk melakukan tugas-tugas tersebut adalah dengan menggunakan N tambah N sama dengan N tambah N, dan maka akan mendapatkan N tambah N cara. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Udah, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, selanjutnya di LKPD tersebut ada soal latihan di kegiatan 2. Nah, anak-anak sekalian coba selesaikan masalah tersebut. Nah, sudah selesai? Udah, Bu. Nah, kumpulkan LKPD kelompok tadi dan beserta tugas kuis yang telah dikerjakan. Oke, terima kasih anak-anak Ibu sekalian. Dan di sini Ibu meminta beberapa dari Anda untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, di sini siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, dia.
Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Secara umum, kaidah penjumlahan dijelaskan sebagai berikut. Jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah M tambah N cara. Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Enggak, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan meluruskan sedikit tentang kesimpulan kita hari ini, bahwa kaidah pencacahan adalah, yang pertama kesimpulan kita adalah kaidah pencacahan adalah suatu cara ataupun aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu percobaan tertentu. Nah, dalam kaidah pencacahan ada beberapa aturan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, di pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang aturan penjumlahan. Nah, secara umum aturan penjumlahan dijelaskan sebagai berikut, di mana jika jenis pekerjaan pertama dapat dilakukan dengan N cara dan jenis pekerjaan kedua dapat dilakukan dengan N cara dan kedua pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka banyaknya cara untuk melakukan tugas-tugas tersebut adalah dengan menambahkan keduanya dengan itu M tambah N cara. Di sini kaidah penjumlahan ini tidak hanya dengan dua kegiatan ya, tapi bisa juga dengan dua, tiga ataupun lebih. Dan adapun dalam aturan penjumlahan ini adalah dengan kata atau ataupun adanya pilihan, dan kejadian-kejadiannya adalah tidak saling lepas ataupun tidak dilakukan secara bersamaan. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan di sini Ibu akan memberikan beberapa nilai plus untuk siswa-siswa yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu tadi ya. Ini untuk merupakan bonus dan penilaian untuk anak-anak sekalian. Tadi Lia salah satu yang paling rajin menjawab kan? Ya, Bu. Nah, ini Ibu lakukan agar Anda sekalian termotivasi untuk belajar sebelum pembelajaran dimulai di kelas. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini, dan Ibu harap Anda sekalian dapat mereview pembelajaran kita hari ini di rumah, dan untuk minggu depan pembelajaran kita selanjutnya adalah aturan perkalian, dan Ibu harap Anda sudah membaca materi tersebut di rumah. Paham Anda sekalian? Paham, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's been 10,000 hours.